Ada yang katakan cari musuh lebih gampang dari mencari teman. Juga sebagaimana pepatah yang katakan 1000 teman kurang, 1 musuh terlalu banyak. Saat ini kita sebagai umat Tuhan diminta membangun hidup yang bersaudara di dalam kasih. Itu akan terwujud saat kita nyatakan dalam kita berpikir, bertegur sapa, bertindak, baik tertulis maupun lisan dalam keseharian kita. Sebagaimana kasih Tuhan yang diberikan bagi kita, kita akan selalu mengalirkan kasih itu bagi sesama dimanapun kita berinteraksi, tanpa hanya berpikir untung rugi. Selamat hari Minggu keempat setelah Trinitatis, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak kami yang dikasihi Kristus Yesus, Immanuel. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di hari Minggu ini tertulis dalam 2 Samuel 1 ayat 17 sampai 27. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya. Dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab Orang Jujur. Kepermayanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gat. Janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersuka cita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung Raja Wali. Mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kermizi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaian. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku, cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Bagaimanakah persahabatan dalam kehidupan kita? Apakah yang lebih banyak kita ingat? Adakah kebaikan-kebaikannya atau hal jahat yang dilakukannya bagi kita? Daud menangisi Saul yang pernah memusuhi dan hendak membunuhnya. Dia sangat menghargai Saul sebagai yang diurapi Allah, juga anaknya Yonatan sahabatnya. Jadi tidak seperti berbahasa karena nila setitik rusak susu sebalanga. Sikap Daud terhadap Saul dan Yonatan menunjukkan kasih persaudaraan yang tetap dapat memahami perbedaan dan menempatkan sesuatu dalam porsinya. Kebaikan Saul dan Yonatan bukan untuk dilupakan, walau Saul pernah memusuhi dan mengejar-ngejarnya, apalagi setelah jabatan raja sudah diembannya. Ungkapan sebagian orang yang katakan
Jangan lagi diingat-ingat permusuhan, apalagi dia sudah meninggal. Dapat terus kita hidup. Namun yang lebih menarik adalah sikap Daud yang telah diurapi Tuhan. Dia setia mengasihi Saul dan Yonatan. Ini tentu adalah anugerah Tuhan bagi manusia yang patut kita lakoni. Jadi bukan menghidupi permusuhan sampai ajal menjemput. Daud sebagai seorang seniman menyanyikan nyanyian ratapan. Bukan hanya dia nyanyikan sendiri. Otoritasnya sebagai raja sekaligus memerintahkan untuk diajarkan bagi Bani Yehuda. Contoh yang baik bagi rakyatnya. Untuk berduka dengan orang yang berduka. Jadi bukan bergembira karena raja sebelumnya sudah meninggal dunia. Seorang raja bernyanyi menghormati pendahulunya dan anaknya. Dalam nyanyiannya, hal seperti ini terkadang susah dijumpai antara seorang pemimpin baru dengan pemimpin sebelumnya. Nyanyian ratapan sebagai penghormatan kepada orang yang sudah meninggal biasanya dinyanyikan di rumah duka dan atau tempat penghiburan. Kebiasaan banyak budaya ketika orang yang meninggal dunia tidak ada diperbincangkan tentang keburukan seorang meninggal. Hal ini dilakukan sebagai penghormatan bagi yang meninggal. Begitu juga yang dinyatakan dalam ratapan ini. Dikatakan, kepermayanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Dinyatakan di sini pahlawan yang gugur. Pahlawan yang gugur tentunya sangat dihormati, maka tidak ada alasan bagi siapapun termasuk para musuh untuk mencelanya. Justru tidak diberikan informasi kematian itu bagi musuh. Jangan kebaikan-kebaikan pahlawan yang gugur menjadi kenangan indah, kata teman seorang orang tua. Bagaimana ketika saya meninggal dunia? Apakah ada yang bersedih dan mengingat saya? Apakah anak-anak saya menghormati dan mengenang saya sebagaimana anak-anak mengenang orang tuanya? Ternyata ada juga yang bahagia nantinya kalau dikenang bila sudah meninggal. Begitulah sang raja menghormati sahabatnya Yonatan. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Memang itulah cinta persaudaraan, sahabat yang jujur, lebih dari cinta yang lain. Sering diungkapkan dalam bahasa Batak. Manuk ni pialangge, hotek-hotek lau marpira, sirang marale-ale, lubian matian ina. Berpisah dengan kawan karib lebih sedih dari ditinggal ibu. Cinta Yonatan yang diberkati Tuhan, sebab dia sudah melihat dalam diri Daud menjadi raja nantinya, dan ditunjukkan dengan sikap hormat. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Ketika buku nyanyian gereja nomor 347 dinyanyikan, ada banyak yang terhibur serta boleh tenang dengan nyanyian ini. Untuk harapan perjumpaannya dengan seseorang yang dikasihi di suatu waktu. Kelak akan berjumpa saudara seiman. Di saat kita tiba di surga yang kekal, di surga yang kekal, di surga yang kekal. Begitu jugalah Raja Daud dan bangsa Israel saat dia yang mereka hormati dan kagumi meninggal dunia. Nyanyian ratapan yang mereka nyanyikan menenteramkan hati mereka, sekaligus juga mempersaksikan betapa baiknya bila segala kebaikan-kebaikan yang dilakukan seseorang untuk bangsa dan negara, untuk khalayak ramah banyak diingat dan dihargai. Raja Daud tidak ada melakukan perseteruan kepada kaumnya. Juga ketika raja yang sebelumnya memimpin, Raja Daud berduka. Hal ini menunjukkan bahwa hatinya tidak dikuasai nafsu untuk berkuasa. Dia menjadi raja. Tuhan sendirilah yang memberikan. Maka tidak perlu begitu picik sampai kehilangan jati diri untuk memperoleh kekuasaan tersebut. Dia benar bersedih saat raja yang diurapi
Tuhan yang dihormatinya meninggal. Dia betul-betul menghidupi anugerah Tuhan, yakni kasih persaudaraan. Artinya, kita sebagai yang telah ditebus dalam darah Tuhan Yesus Kristus pasti dimampukan dan boleh hidup dalam kasih persaudaraan, mengutamakan kehidupan bersama daripada segala hal lain yang kadang menggoda manusia untuk berseteru, uang, jabatan, harta, dan sebagainya. Sangat indah anugerah Tuhan, yakni kasih persaudaraan, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang menyegarkan panggilan-Mu bagi kami, sehingga hidup dalam kasih persaudaraan. Biarlah firman-Mu ini selalu bergema di dalam hati kami, sehingga boleh terus-menerus kami hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari. Sertailah kami dalam kehidupan kami, di dalam berbagai situasi kami. Biarlah selalu hidup memuliakan nama-Mu. Berilah kesembuhan bagi yang sedang sakit dan mempunyai pergumulan. Pulihkanlah ya Tuhan dunia ini dari berbagai persoalan yang menekan kehidupan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dalam kasih-Mu kami Kau panggil, dalam kasih-Mu kami Kau pilih, dalam kasih-Mu kami Kau jadikan satu keluarga, agar kami saling berbagi, agar saling memperhatikan dalam satu kasih persaudaraan. Eratkan tali kasih persaudaraan dalam keluarga besar komunitas ini yang telah dianugerahkan untuk tumbuh bersama dalam iman dan pengharapan, membagikan kasih-Mu pada dunia. Dalam kasih-Mu kami Kau bangkit, dalam kasih-Mu kami Kau pilih, dalam kasih-Mu kami Kau jadikan satu keluarga, agar kami saling berbagi, agar saling memperhatikan dalam satu kasih persaudaraan. Eratkan tali kasih persaudaraan dalam keluarga besar komunitas ini yang telah dianugerahkan untuk tumbuh bersama dalam iman dan pengharapan, membagikan kasih-Mu pada dunia. Eratkan tali kasih persaudaraan dalam keluarga besar komunitas ini yang telah dianugerahkan untuk tumbuh bersama dalam iman dan pengharapan, membagikan kasih-Mu pada dunia. Jadikan kami terang-Mu, jadikan kami garam-Mu, jadikan kami saksi. saksi kehadiran-Mu.
Jadikan kami terang-Mu, jadikan kami garam-Mu, jadikan kami saksi kehadiran-Mu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.